Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 pengantar ekonomi makro kelas 2 PSYA akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang distribusi pendapatan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Dede Resa Nurul Ababil, Zakiatus Sofia Aprilia, Alifah Putriani, dan Ratri Wulan Amalia. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Dede Resa Nurul Ababil. Definisi distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Distribusi pendapatan dapat dikatakan adil dan efektif apabila merata ke seluruh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sesuai target sehingga tidak terjadi ketimpangan. Distribusi pendapatan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Dengan pemerataan distribusi pendapatan di suatu wilayah, maka tingkat kesenjangan ekonomi tidak akan tinggi. Hasilnya setiap orang mendapatkan fasilitas yang layak dan setara. Tujuan distribusi pendapatan. Pertama, meningkat taraf hidup masyarakat. Kedua, memberikan hak dan keadilan bagi setiap warga negara sehingga setiap orang mendapat fasilitas yang sama dan setara. Yang terakhir, menghindarkan dari resiko kriminalitas khususnya perampokan, penipuan, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alifah Putriani. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, Resa. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapatan antara masyarakat atau daerah yang maju dengan daerah yang tertinggal. Semakin besar jurang pendapatan, maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan yang akan menyebabkan terjadinya perbedaan pendapatan. Penyebab ketimpangan distribusi pendapatan. 1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan penurunnya pendapatan per kapita. 2. Ketidakmerataan dan pembangunan. 3. Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tapi tidak diikuti dengan pertambahan produksi barang-barang. 4. Rendahnya mobilitas sosial. Baik. Saya Zakiatus Sofia Aprilia. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan. Yang pertama yaitu kurva Lorenz. Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan antara persentase penerima pendapatan dengan persentase pendapatan total yang diperoleh dalam periode tertentu, misalnya 1 tahun. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri ditempatkan pada diagonal utama bujur sangkar tersebut. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal atau garis pemerataan menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal atau garis pemerataan, maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk dan distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata. Yang kedua yaitu indeks Gini. Indeks Gini merupakan salah satu ukuran yang menunjukkan apakah suatu negara distribusi pendapatannya merata atau tidak. Angka indeks Gini sendiri besarnya dari 0 sampai 1. Apabila indeks Gini bernilai 0, maka berarti pemerataannya sempurna. Sedangkan apabila bernilai 1, berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai indeks Gini kurang dari 0,3, maka masuk dalam kategori ketimpangan yang rendah. Apabila nilainya antara 0,3 hingga 0,5, maka masuk dalam kategori ketimpangan yang sedang. Dan jika nilainya lebih besar dari 0,5, maka dikatakan berada dalam ketimpangan yang tinggi. Ada 2 metode dalam menghitung indeks Gini.
yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama metode langsung, yaitu menghitung indeks Gini menggunakan rumus G sama dengan 1 dikurangi jumlah PI dikali QI plus QI min 1 dibagi 10.000 untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan nilai I sama dengan K. Dengan keterangan G yaitu Gini ratio, PI yaitu presentase rumah tangga pada kelas pendapatan QI yaitu presentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas I, PI min 1 yaitu presentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas QI, dan K yaitu banyaknya kelas pendapatan. Yang kedua, metode tidak langsung, yaitu menghitung indeks Gini dengan menggunakan kurva Lorenz. Nilai koefisien Gini diperoleh dari membagi bidang A yang diarsir dengan bidang B, C, D di luar arsir. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ratri Wulan Amalia. Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang ketiga yaitu Bank Dunia. Menurut Bank Dunia, ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk. Terdapat 3 klasifikasi ketimpangan pendapatan menurut Bank Dunia, yaitu 1. Ketimpangan tinggi, yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima kurang dari 12% dari total pendapatan. Yang kedua, ketimpangan sedang, yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima 12% sampai 17% dari total pendapatan. Yang ketiga, ketimpangan rendah, yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima lebih dari 17% dari total pendapatan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan pendapatan. 1. Melaksanakan pembangunan di daerah-daerah yang teridentifikasi ketimpangan. 2. Menciptakan peluang kerja. 3. Meminimalkan bertambahnya pekerja di sektor informal. 4. Transmigrasi. 5. Meningkatkan kualitas pendidikan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.